Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Hebat Masa Surba, kembali lagi di kanal YouTube MTS Surya Buana bersama Ibu Emi. Kali ini kita akan mempelajari mengenai sistem klasifikasi 5 kingdom untuk part 1. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, diharapkan peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri dari Monera. Kemudian, diharapkan peserta didik dapat mengidentifikasi jenis dari Protista. Selanjutnya, diharapkan peserta didik dapat mengidentifikasi jenis fungi atau sistem klasifikasi 5 kingdom itu sendiri anak-anak pada tahun 1969 pertama kali dikenalkan oleh seorang ilmuwan biologi yang bernama Bapak Robert Hooke Whittaker. Klasifikasi menurut Bapak Robert Hooke Whittaker dibagi bahwa makhluk hidup itu dibagi menjadi 5 kingdom atau 5 kerajaan besar. Yang pertama ada kerajaan Monera, kemudian kerajaan Protista, kerajaan fungi, kerajaan Plantae atau tumbuhan, dan yang kelima adalah kerajaan Animalia atau hewan. Kita bahas yang pertama, yaitu Kingdom Monera. Ciri-ciri dari Monera, yang pertama, Monera mempunyai sel yang uniseluler, di mana Monera hanya memiliki satu sel saja. Kemudian, sel dari Monera itu bersifat prokariotik. Artinya bahwa sel dari Monera ini belum mempunyai membran inti sel. Ini berarti zat-zat pada inti sel Monera masih bercampur pada protoplasma sel. Selanjutnya, sebagian besar dari Monera itu masih bersifat heterotrof. Maksudnya heterotrof di sini bahwa Monera itu tidak bisa membuat makanan sendiri. Otomatis Monera mendapatkan makanan dari makhluk hidup lain. Lalu, reproduksi dari Monera ini masih secara aseksual, yaitu dengan cara membelah diri dan konjugasi. Contoh dari Monera, yang pertama yaitu bakteri. Bakteri memiliki ciri-ciri selnya uniseluler dan prokariotik. Kemudian, yang kedua ada ganggang biru atau cyanophyta. Cyanophyta sendiri memiliki klorofil dan menghasilkan oksigen. Macam-macam bakteri berdasarkan bentuknya. Bakteri ada yang berbentuk bulat atau disebut kokus. Contohnya adalah bakteri Staphylococcus aureus. Kemudian yang kedua ada bakteri yang bentuknya batang atau basil. Contohnya adalah bakteri Bacillus anthracis. Bakteri Bacillus anthracis ini sebagai penyakit antrak pada hewan. Dan yang ketiga ada bakteri yang bentuknya spiral. Contohnya adalah bakteri Trypanosoma pallidum. Bakteri Trypanosoma pallidum dia sebagai penyebab penyakit sifilis. Seperti itu anak-anak. Selanjutnya yaitu jenis bakteri berdasarkan cara mendapatkan makanan. Ada bakteri yang bersifat heterotrof. Ini berarti bakteri tersebut tidak bisa membuat makanan sendiri sehingga dia mendapatkan makanan dari makhluk hidup yang lain. Kemudian ada bakteri yang saprofit. Bakteri saprofit berarti dia mendapatkan makanan dari sisa-sisa organisme lain. Contohnya ada bakteri Escherichia coli yang hidup pada usus besar manusia. Lalu ada bakteri yang bersifat parasit. Parasit di sini berarti dia menumpang di makhluk hidup lain. Dia mendapatkan makanan dari inangnya, seperti itu. Contohnya adalah bakteri TBC, Mycobacterium tuberculosis. Selanjutnya ada bakteri autotrof. Bakteri autotrof berarti dia sudah bisa membuat makanan sendiri, yakni meliputi ada bakteri yang fotoautotrof dan kemoautotrof.
Bakteri fotoautotrof berarti dia membuat makanan dengan bantuan energi cahaya matahari. Contohnya adalah bakteri hijau biru. Dan yang kemudian kemoautotrof adalah bakteri yang membuat makanan dengan bantuan energi kimia. Contohnya adalah bakteri hidrogen. Selanjutnya anak-anak, kita masuk ke kingdom yang kedua, yaitu kingdom protista. Ciri-ciri dari protista mempunyai sel yang bersifat eukariotik, di mana sel dari protista ini sudah memiliki membran inti sel. Kemudian protista ada sebagian yang bersifat uniseluler atau multiseluler. Kemudian protista ini sebagian ada yang bersifat autotrof, ada lagi yang bersifat heterotrof. Jadi ada protista yang bisa membuat makanan sendiri, ada protista yang belum dapat membuat makanan. Macam-macam protista anak-anak. Nah, protista ini ada 3 macam. Ada protista yang menyerupai hewan, kita sebut sebagai protozoa. Ada protista yang menyerupai tumbuhan, yang kita sebut sebagai ganggang atau alga. Dan yang ketiga ada protista yang menyerupai jamur. Kita bahas yang pertama. Protista yang menyerupai hewan, yaitu protozoa. Dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama ada Rhizopoda. Rhizopoda ini berarti protista yang alat geraknya berupa kaki semu. Contohnya di sini ada Entamoeba histolytica. Entamoeba histolytica dia sebagai penyebab penyakit disentri anak-anak. Yang kedua ada Flagellata. Flagellata adalah protozoa yang alat geraknya berupa bulu cambuk. Di sini contohnya adalah Trypanosoma evansi sebagai penyebab penyakit sura pada ternak. Kemudian yang ketiga yaitu Ciliata, protozoa yang alat geraknya berupa rambut getar. Contohnya adalah Paramecium caudatum. Di sini gambarnya. Lalu ada sporozoa. Sporozoa adalah protozoa yang tidak memiliki alat gerak. Contohnya adalah Plasmodium vivax. Selanjutnya, kategori kedua yaitu protista yang menyerupai tumbuhan, disebut ganggang. Di sini dibagi menjadi 2, yaitu ada Euglenophyta. Contohnya adalah Euglena. Gambarnya seperti ini. Nah, itu adalah Euglena anak-anak. Kemudian yang kedua Virophyta, contohnya adalah Serratium. Nah, seperti itu penampakan dari Serratium. Selanjutnya yaitu protista yang menyerupai jamur, dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama Myxomycota, yakni jamur lendir, dan Oomycota, yakni jamur air. Gambarnya seperti itu. Kita masuk ke kingdom yang ketiga anak-anak, yaitu kingdom fungi atau jamur. Ciri-ciri dari fungi atau jamur itu sendiri, fungi mempunyai jenis sel yang sudah eukariotik, di mana dia sudah memiliki membran inti sel. Kemudian fungi atau jamur ini memiliki dinding sel. Fungi atau jamur tidak memiliki klorofil sehingga dia bersifat heterotrof, tidak bisa membuat makanan sendiri. Dan fungi itu sendiri sebagian yang ada selnya itu uniseluler atau multiseluler. Macam-macam fungi, yang pertama fungi dibedakan menjadi 4 kelompok besar. Yang pertama ada Zygomycota. Ciri-ciri dari Zygomycota, hifanya belum bersekat. Reproduksi dari Zygomycota secara aseksual dengan menghasilkan spora, dan Zygomycota ini bersifat saprofit, mendapatkan makanan dari sisa-sisa organisme lain. Contoh dari Zygomycota yaitu jamur Rhizopus oryzae. Jamur Rhizopus oryzae dimanfaatkan sebagai pembuatan tempe. Yang kedua yaitu kelompok Ascomycota. Ascomycota merupakan jamur yang hifanya sudah bersekat, reproduksinya secara aseksual dengan spora dan bersifat saprofit.
Contoh dari kelompok Ascomycota yaitu jamur Saccharomyces cerevisiae. Jamur Saccharomyces cerevisiae dimanfaatkan sebagai proses pembuatan minuman beralkohol. Yang ketiga yaitu kelompok Basidiomycota. Kelompok Basidiomycota memiliki ciri hifanya sudah bersekat, kemudian reproduksinya aseksual dengan spora dan bersifat saprofit. Nah, contohnya adalah jamur merang yaitu Volvariella volvacea, contoh dari Basidiomycota. Dan yang terakhir adalah Deuteromycota. Contoh dari jamur Deuteromycota yaitu jamur Aspergillus wentii yang biasa dimanfaatkan untuk pembuatan kecap. Demikian anak-anak penjelasan dari Ibu sampai 3 kerajaan besar. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan di video part 2. Terima kasih sudah menyimak penjelasan dari Ibu. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.